Baru sepekan kesepakatan gencatan senjata di Gaza berlaku sejak 10 Oktober, tensi tinggi kembali menyelimuti wilayah tersebut, kali ini melibatkan 3 pihak utama, Israel, Hamas, dan Amerika Serikat. Ketegangan terbaru datang dari pernyataan keras Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang tiba-tiba mengubah nada santainya menjadi ancaman eksplisit. Trump bersumpah akan menghabisi Hamas jika mereka terus melakukan penembakan mematikan di Gaza yang menurutnya melanggar kesepakatan. Di saat yang sama, Israel dan Hamas saling tuding melanggar perjanjian, membuktikan jalan menuju perdamaian di Gaza masih sangat berliku. Ancaman keras Trump dan perubahan sikap. 1. Ancaman menghabisi Hamas. Presiden Trump menyampaikan ancaman kerasnya melalui media sosial Truth Social. Jika Hamas terus membunuh orang-orang di Gaza yang bukan merupakan bagian kesepakatan, kita tidak memiliki pilihan selain masuk dan menghabisi mereka, kata Trump. Meskipun Trump mengatakan Amerika Serikat tidak akan melibatkan militernya secara langsung di Gaza, ancaman keras ini menandai eskalasi retorika Amerika Serikat. Komandan Komando Pusat Amerika Serikat, Laksamana Brad Cooper, juga telah menuntut Hamas untuk segera menghentikan penembakan terhadap warga sipil Palestina. 2. Perubahan sikap 180 derajat. Ancaman ini kontras tajam dengan pernyataan Trump beberapa hari sebelumnya. Sebelumnya, Trump terkesan santai terhadap praktik pembunuhan di luar hukum yang dilakukan Hamas, termasuk eksekusi mati di depan umum, dengan menggambarkannya sebagai pembunuhan antar geng dan menyatakan itu tidak terlalu mengganggu saya. Namun, laporan menunjukkan bahwa Hamas telah memperketat cengkeramannya di kota-kota yang hancur, melancarkan penindakan keras, dan mengeksekusi orang-orang yang dituduh kolaborator Israel di jalanan. Saling tuding pelanggaran gencatan senjata. 1. Isu jenazah sandera, kunci yang hilang. Pelanggaran paling menonjol terkait gencatan senjata adalah masalah penyerahan jenazah sandera. Kesepakatan awal, 10 Oktober sedih Hamas harus menyerahkan total 48 sandera, 20 hidup dan 28 tewas. Realisasi, Hamas menyerahkan 20 sandera hidup dan Israel membebaskan 1.968 tahanan Palestina. Masalah, dari 28 jenazah sandera, Hamas baru menyerahkan 9. Bahkan, 1 di antaranya dipastikan bukan sandera Israel. Artinya, 19 jenazah sandera masih belum diserahkan. Juru bicara Israel, Shos Bedrosian, menuntut Hamas mengembalikan 19 jenazah tersebut, menegaskan Israel tetap berkomitmen pada perjanjian. 2. Alasan Hamas dan tuduhan balik. Hamas mengklaim telah menyerahkan semua jenazah yang bisa ditemukan sejauh ini, dengan alasan bahwa sisa jenazah terkubur di terowongan yang dihancurkan atau tertimbun reruntuhan, dan membutuhkan alat berat yang diblokade Israel untuk menggalinya. Sayap bersenjata Hamas, Brigade Ezzedine Al-Qassam, bahkan menuduh Israel melanggar gencatan senjata dengan menewaskan sedikitnya 24 orang dalam rentetan penembakan sejak 10 Oktober, menuduh Tel Aviv bekerja siang dan malam untuk melemahkan perjanjian. Persoalan jenazah sandera yang belum tuntas, ditambah dengan saling tuding pelanggaran, mengancam untuk menggagalkan gencatan senjata ini, termasuk elemen-elemen penting lainnya yang belum terselesaikan, seperti perlucutan senjata Hamas dan tata kelola Gaza di masa depan. Ancaman keras dari Donald Trump menambahkan lapisan risiko baru, mengisyaratkan bahwa jika upaya mediasi gagal, Amerika Serikat mungkin tidak akan membiarkan Hamas memegang kendali keamanan internal di Gaza. Menurut Anda, faktor mana, isu jenazah sandera, eksekusi internal Hamas, atau ancaman Trump yang paling mungkin menggagalkan perjanjian damai Gaza?